Dan jangan lupa siapkan Alkitab dan buku jemaatnya ya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Musik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Adik-adik, duduk kembali. Adik-adik sekolah minggu, untuk hukum Taurat dan ayat hafalan, kami meminta adik-adik sekolah minggu untuk menghafalkannya dan mengirimkan videonya kepada guru sekolah minggu menurut horongnya masing-masing. Jadi, untuk hukum Taurat dan ayat hafalan, silahkan menghafal dan mengirim video kepada guru sekolah minggu sesuai dengan horong masing-masing. Nanti siapa yang terbaik pasti ada hadiah dari guru-guru sekolah minggu. Karena itu adik-adik harus siapkan dan kirimkan. Itu untuk hukum Taurat dan ayat hafalan. Ayat hafalan dari Yakobus 5 ayat 16b. Ayo diingat, Yakobus 5 ayat 16b. Itu ayat hafalannya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta, ada baiknya kita mengangkat satu lagu pujian terlebih dahulu. Yuk kita buka Kidung Jemaatnya dari Kidung Jemaat nomor 460 ayatnya yang kedua. Musik. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau masih memelihara hidup kami hingga pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu melalui video yang boleh kami bagikan, dan kami boleh melihatnya, dan kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Karena itu Bapa, firman-Mu yang akan kami dengar, Engkaulah yang memberkati, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayo buka Alkitabnya dari kitab 2 Raja-Raja 20, 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sudah? Oke.
Inang akan baca, kalian boleh mengikuti melalui Alkitab masing-masing di rumah ya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue arang." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu kepada penunjuk matahari buatan Ahas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kali ini kita akan mendengar cerita tentang Nabi Yesaya yang menyampaikan pesan Allah kepada Raja Hizkia. Pada saat ini Inang menyampaikan firman ditemani oleh Rona. Hai. Dengan Koko. Hai. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Raja Hizkia yang disembuhkan dari sakit. Mengapa Allah mau menyembuhkannya? Tadi kita sudah dengar dalam cerita Alkitab, karena Hizkia mau berdoa kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dalam sakitnya dan dia memperoleh jawaban sehingga dia sembuh. Rona, apakah Rona pernah berdoa? Iya, tentu saja dong. Rona rajin berdoa. Adik-adik yang di rumah rajin berdoa tidak? Koko rajin berdoa tidak? Koko rajin dong. Koko setiap hari berdoa. Oh ya? Setiap hari itu berapa kali berdoanya Koko? Koko setiap berdoa itu makan, tidur, bangun tidur. Terus kalau pergi juga Koko berdoa kok. Wah, hebat Koko. Ayo anak-anak sekolah minggu di rumah. Ayo berapa kali berdoanya satu hari? Kalau Rona berapa kali berdoanya? Rona seharinya berdoa 3 kali. Ada mau makan, ada mau tidur, dan juga bangun tidur. Berarti Rona berdoa mau makan cuma sekali ya? Kan makannya 3 kali. Iya ya, Rona lupa Inang Pendeta. Iya, berarti kita harus rajin-rajin berdoa pada saat mau makan, mau tidur, bangun tidur, mau pergi kemana-mana. Kita harus terlebih dahulu berdoa. Seperti Raja Hizkia, dia berdoa pada waktu sakit, memohon kesembuhan dari Tuhan. Ayo, adik-adik di rumah, adik-adik itu pernah nggak berdoa pada waktu sakit? Kalau Rona pernah sakit nggak? Rona pernah sakit, Inang. Sakit apa itu?
Kemarin sakit demam, tapi sekarang sudah sembuh karena Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Oh, Rona berdoa waktu sakit? Iya, sebelum minum obat, Rona berdoa dulu. Doanya apa? Ya Tuhan, sembuhkanlah Rona karena sekarang Rona sedang sakit. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Wah, adik sekolah minggu waktu sakit berdoa demikian tidak? Minta pertolongan Tuhan tidak supaya cepat sembuh? Ya, harus. Kita harus meniru Raja Hizkia yang mau berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan tulus, berdoa dengan taat dan percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Karena di dalam doa-doa kita, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Koko tahu tidak? Ternyata di dalam doa itu ada 3 jawaban loh diberikan Tuhan. Koko bisa nggak terangkan ke adik-adik semua di rumah? Tahu belum? 3 doa itu ada iya, tidak, dan tunggu. Nah, kalau Tuhan bilang iya, contohnya apa Koko? Rona tahu? Apa? Contohnya ketika kita meminta perlindungan, Tuhan Yesus selalu berikan kita perlindungan. Ya, tadi jawaban doa yang pertama iya. Yang pertama tadi Rona sudah bilang perlindungan Tuhan. Yang kedua apa ya Rona ya? Jawabannya. Yang kedua jawabannya tunggu. Artinya seperti ketika adik-adik di rumah dan juga Rona meminta mainan, Mama belum berikan. Artinya mungkin belum punya uang atau bagaimana. Tapi nanti juga akan diberi. Itu artinya jawaban tunggu. Yang ketiga apa Koko? Tidak. Contohnya kalau Koko berdoa supaya teman Koko sakit atau kecelakaan, pasti Tuhan tidak menjawabnya. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah tahu kan jawaban doa yang diberikan Tuhan. Yang pertama tadi adalah perlindungan dengan kesehatan, artinya iya langsung Tuhan jawab. Seperti Raja Hizkia ketika berdoa meminta kesembuhan langsung Tuhan jawab. Tapi ada juga doa kata tunggu, yaitu jika belum waktunya dan tidak jika tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu adik-adik semua berdoalah dengan tulus, berdoalah dengan benar, berdoalah dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Sampaikan semuanya kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti jawab. Hanya waktunya kita tidak tahu. Ya, karena itu melalui firman Tuhan pada hari ini adik-adik sekolah minggu semua diajak rajin berdoa. Jangan malas. Kalau disuruh mama berdoa, berdoalah. Ya, itu tandanya adik-adik sekolah minggu selalu mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang menyapa kami pada minggu hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk tekun di dalam doa. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Seperti Raja Hizkia yang memohon dengan ketulusan, dengan kebenaran, dengan keikhlasan, dia beroleh kesembuhan. Biarlah Bapa lewat doa-doa kami boleh serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Khususnya buat semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah pada hari ini bersama orang tua mereka. Tuhanlah yang berkati, berikan kesehatan, berikan sukacita. Begitu juga kepada orang tua, berikan kesehatan, berkati pekerjaan, berkati segala rencana. Sehingga setiap orang tua boleh membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka dan juga mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Karena Tuhan ada bersama-sama mereka. Kami serahkan segala sesuatunya Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menutup ibadah minggu pada hari ini, kita akan bernyanyi Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu,
bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.